supaya apa? Kita senantiasa diberikan hidup yang kekal, hidup yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kami ajak bangkit berdiri. Biarlah kita senantiasa fokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah Tuhan. Amin, amin Yesus. Haleluya Yesus. Amin, amin Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tak dapat ku banggakan semua karena kasih-Mu. Ini hidupku, ini jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Yang milikku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Yesus pegang erat tanganku Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku bukan lagi. Engkau alasan selama aku hidup. Haleluya Yesus. Syirama ya lama takaya lama syikir. Syirama lama syikir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami.
Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, Amin. leader singer, dan juga Tuhan jemaat-Mu yang pada saat ini datang. Kami percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus senantiasa selalu bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan jamah, yang susah hiburkan, yang kekurangan Tuhan limpahkan dengan berkat-Mu. Kami akan bersuka cita memuliakan nama-Mu. Urapi Tuhan cip musik, leader singer dan semua yang datang pada saat ini, yang membawa beban berat, yang membawa kesakitan, kami percaya kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus senantiasa tengah-tengah kami. Tuhan lindungi kami semuanya. Kami akan bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama masing-masing berdiri ya. Ya, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Haleluya. Betapa indahnya kasih Tuhan kalau kita senantiasa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bau rapat di kepala harun, yang kejang hujan rupanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana ceritakan Tuhan akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya, glory, haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, amin, haleluya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya, glory. Bila saudara seiman, amin, hidup dalam kesatuan. Bau rapat di kepala harun, yang kejang hujan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, amin, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, amin. Yang kejang hujan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana diberitakan Tuhan, amin, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih bisa berdiri ya. Ayo kita nyanyikan lagi biar kita senantiasa selalu memuji dengan penuh sukacita. Haleluya. Glory, haleluya. Tak pernah. Haleluya, glory. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan dari Tuhan. Amin, haleluya. Glory. Amin, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, apakah hidupku, Amin Tuhan. glory. Sepenuh jiwaku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku, Amin, glory. Yesus Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan.
yakin dan percaya. Glory. Kau tuntun langkahku. Glory. Yesusku dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kaki-Mu biasa dengan-Mu Tuhan. Kau kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Bukan berjalan, kuasa-Mu tercurah, kaki-Mu senantiasa dengan-Mu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Kami persilakan kur buatlah yang memuji melawan Tuhan. Haleluya. Glory. Saya dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Ada dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kaki-Mu senantiasa dengan-Mu Tuhan. Amin. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kaki-Mu senantiasa dengan-Mu Tuhan. Bukan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Glory, amin, amin. Haleluya. Dari sekarang dan selamanya kasih Tuhan selalu senantiasa. Glory. Silakan duduk di nama Tuhan.
dengan darahnya Tuhan yang luar biasa, yang Dia rela di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setialah kita sampai akhir, sampai Tuhan datang. Mana di mana kala Tuhan datang, di manakah anakku yang kukasihi? Tuhan akan mencari yang hilang. Puji nama Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Kami ajak bagi berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan padamu ku berseru. Amin, amin Yesus. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Amin Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus kaulah lindunganku. Amin, amin, amin. Oh Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Amin Yesus. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Amin, amin, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus kau perlindunganku. Amin, amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Amin Tuhan. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus kau pemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut memuji namamu.
memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhan di atas segalanya. Mulutku memuji namamu, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kami minta dengan kasih Kristus, Ibu Sri Tawati berdoa untuk firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih dan mulia. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semuanya, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Teristimewa hamba-Mu yang sudah percayakan untuk kami, menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Kami datang, kami pulang dengan segala kemuliaan dari Engkau, kemenangan dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan jalannya firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Kita setelah minggu lalu belajar sama-sama bagaimana kita perlu mengendalikan diri terhadap hal-hal yang ada di dunia ini. Kita sudah selesai dengan buah roh. Bagaimana sudah nyantol semuanya atau bablas semuanya. Ada 9, kasih sukacita, apa lagi? Damai sejahtera. Aduh, kalah sama anak sekolah minggu ini. Anak sekolah minggu mesti hafal semua, yang kecil-kecil itu ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hafal juga ya. Kalau nggak hafal berarti dulu nggak pernah ikut sekolah minggu. Oke, ya pada pagi hari ini kita mau belajar yang minggu lalu kita singgung bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa Rasul Paulus, kita lihat aja ya, kita baca sama-sama dalam Filipi pasal 1, ya, ayat yang ke-21 sampai 22. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Ya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bekerja memberi buah. Ya. Rasul Paulus katakan pada jemaat di Filipi, karena bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Bagaimana Rasul Paulus bisa mengatakan hal seperti ini?
Karena dia tahu betul apa yang menjadi tujuan hidupnya. Rasul Paulus tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Kalau mungkin sebelum dia kenal Tuhan Yesus, tujuan hidupnya adalah untuk mencari ketenaran. Ya, dia sekolah sampai tinggi, sampai doktor mungkin ya. Di bawah siapa? Gamaliel. Ya. Sampai dia mengejar-ngejar orang-orang Kristen, dianiaya semuanya. Tetapi pada saat dia ketemu Tuhan Yesus, tujuan hidupnya berubah. Ayat yang ke-20 di situ dikatakan apa yang menjadi tujuan hidup Rasul Paulus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya, tujuan hidup dari Rasul Paulus adalah supaya Kristus dimuliakan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan tujuan hidup kita? Bagaimana dengan tujuan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah tujuan hidup kita hanyalah untuk diri kita sendiri? Sehingga dari kejadian itu dikatakan manusia itu lahir, terus bertumbuh dewasa, bekerja, tua, mati. Lahir, tumbuh dewasa, bekerja, tua, mati. Ya gitu terus siklus hidup manusia seperti itu. Apalagi hidup manusia yang tidak punya tujuan hidup. Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Pertanyaan yang seringkali saya tanyakan kepada anak-anak youth. Untuk apa sih kita hidup dalam dunia ini? Ya, kalau kita mau belajar seperti Rasul Paulus supaya tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Banyak sekali orang-orang, banyak sekali anak-anak Tuhan di akhir zaman ini tujuan hidupnya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Malah mereka seringkali menggunakan Tuhan untuk memenuhi tujuan hidupnya diri sendiri. Betul apa betul? Tuhan, aku maunya ini Tuhan. Tuhan, aku pingin ini, kabulkan doaku Tuhan. Maksa Tuhan untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan supaya hendaklah tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Purpose driven life ya, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah baca. Ada yang pernah baca? Wah, 1, 2, puji Tuhan. Purpose driven life, ya itu kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Di situ Rick Warren mencatat apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau hidup kita ini nggak ada tujuannya, yang penting aku ya hidup, sudah bertumbuh semakin dewasa gitu ya. Kalau dulu masih kecil seneng-seneng. Ya kayak saya dulu waktu kecil itu kalau mau Natal itu seneng banget ya. Wah, udah mau Natal nih, mau liburan sekolah, enak rasanya gitu ya. Dengan hawa yang sendu-sendu syadu gitu ya, mendung kan tiap Desember. Habis itu masangin pohon Natal dengan sukacita. Semakin dewasa semakin banyak tuntutannya, semakin stres kadang. Wah, mendekati Natal nih banyak sekali yang harus dikerjakan nih, bingung ke sana sini. Sampai kadang lembur-lembur. Ya itulah manusia. Seringkali sejak dari kecil terus beranjak remaja, beranjak dewasa, harus memenuhi kebutuhan hidup, kerja banting tulang. Habis itu menikah, menafkahi rumah tangganya, kerja untuk anak-anaknya. Tetapi seringkali tidak tahu apa menjadi tujuan utama dalam hidup ini. Seringkali kita tidak menyadari, yang penting aku ya kerja, yang penting aku ya hidup. Tanpa menyadari, tetapi kita mau belajar dari Rasul Paulus. Tujuan hidup kita hanyalah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16, di sana firman Tuhan mencatat, Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu
yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang menciptakan Tuhan, Allah, dan semuanya kembali untuk Allah, untuk Tuhan, untuk Yesus. Ya. Seringkali kita bisa menyanyi ya, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk apa? Menyenangkan hati-Mu. Seringkali kadang kalau kita nyanyi lagu itu, kita benar-benar enggak ini, maksudnya menghayati kata per kata. Apakah sudah benar bahwa tujuan hidup kita itu hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau masih ada tujuan-tujuan yang lain dalam hidup kita? Ya. Tujuan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan bukan berarti Bapak Ibu Saudara harus tinggal di gereja terus gitu, enggak. Tujuan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Ya. Kita yang bekerja ya bekerjalah dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Di mana engkau berada, biarlah engkau jadi berkat. Amin. Itulah hidup yang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kita harus tahu tujuan hidup kita. Setelah kita tahu tujuan hidup kita, kita harus memiliki pandangan yang benar. Ya, hidup itu adalah Kristus, dikatakan ya tadi ya di dalam Filipi tadi. Tetapi jika aku harus hidup ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Rasul Paulus di sini membandingkan antara hidup dan mati. Ya, biasanya sesuatu hal yang dibandingkan itu adalah hal yang kontras antara yang positif dan negatif. Ya, kanan dan kiri, hidup dan mati, baik dan buruk, untung dan rugi. Seperti di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 itu, ya nggak usah dibuka, di slide aja. Ya, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Ini perbandingan yang Rasul Paulus berikan. Dulu itu untung, sekarang tak anggap rugi karena Kristus. Tetapi di dalam ayat ini, dia membandingkan sesuatu, dikatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dua-duanya adalah hal yang positif. Tidak bertolak belakang. Tidak hidup itu apa? Kalau misalkan mati itu untung berarti hidup itu rugi, enggak. Rasul Paulus tidak menuliskan seperti itu. Tapi hidup adalah Kristus. Kita harus memiliki pandangan yang benar. Di dalam ayat ini Paulus tidak berbicara mengenai untung dan rugi, positif dan negatif. Tetapi keduanya adalah hal yang positif. Kristus dan keuntungan. Jadi Rasul Paulus di sini mau menjelaskan hidup atau mati itu tidak menjadi masalah dalam kehidupan Rasul Paulus. Kematian itu bukanlah suatu hal yang mengerikan, demikianlah hidup itu bukan suatu hal yang terlalu enak gitu ya. Tetapi yang Rasul Paulus tekankan di sini adalah bagaimana pentingnya kehidupan ini, diarahkan kemana hidup kita ini. Ya. Mati atau hidup itu enggak ada masalah, no problem.
Yang penting hidup ini itu mau kita arahkan kemana. Kita harus memiliki pemikiran yang benar. Ya, kalau hidup itu adalah Kristus, maka kita memakai hidup kita tidak pasif. Ya, ayat 22 tadi dikatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Bekerja memberi buah, tidak pasif, tetapi aktif. Harus menghasilkan buah, walaupun kadang itu tidak instan. Kadang itu butuh proses yang harus dijalani. Tetapi kehidupan, kekristenan kita, itu harusnya hidup yang aktif, jangan pasif. Yang penting aku ke gereja kok. Yang penting aku sudah ibadah kok. Tetapi kita mau aktif. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa kita kerjakan? Lakukan. Ya, bekerja, memberi buah. Ya. Tuhan minta buah. Tuhan ingin buahnya. Jangan sampai kita hidup tapi kita enggak berbuah. Amin. Kita mau berbuah, kita harus hidup yang aktif. Yang kedua, hidup untuk Kristus adalah hidup yang tidak isolatif. Tahu isolatif? Kalau dulu selama corona ada namanya diisolasi gitu ya. Berarti apa? Diasingkan. Ya, diasingkan. Hidup untuk Kristus itu bukan menutup diri, mengasingkan diri. Wes, karena aku hidup untuk Kristus, aku gak mau deket-deket dengan orang-orang dunia. Nanti aku gak ketularan. Kan firman Tuhan katakan, janganlah engkau bergaul dengan dunia ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu aku mengasingkan diri aja. Aku menutup diri, aku gak mau bergaul dengan mereka-mereka. Enggak. Tetapi ayat yang ke-24 Paulus menekankan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kata Rasul Paulus. Kalau Paulus diberikan kesempatan untuk hidup, tetap tinggal di dunia ini, Paulus lakukan itu untuk jemaat yang ada di Filipi. Pada saat itu. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita diberikan kesempatan hidup untuk Kristus, hidup adalah Kristus, maka kita tidak pernah menutup diri kita. Tetapi biarlah kita mau menjadi saluran berkat buat orang-orang yang di sekitar kita. Amin. Kok sepi ya? Bingung apa mumet? Ya. Atau terlalu cepat ya? Bingung. Ya, jadi kalau kita hidup adalah untuk Kristus, yang pertama tadi, kita nggak boleh pasif, kita harus aktif. Hidup kita harus menghasilkan buah, harus bekerja dimanapun kita berada. Ya, nggak santai-santai, apalagi ini akhir zaman, nggak waktunya lagi santai-santai dengan kekristenan kita. Kalau orang kerja aja sekarang giat, sampai malam pun ngelembur bila perlu ya. Demikian dalam kekristenan kita, jangan kita santai. Harus aktif. Dan yang kedua harus menjadi berkat, menjadi dampak buat orang sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk, bagaimana kita harus bekerja memberi buah itu? Seperti apa? Ada 3 yang saya catat di sini. Bekerja memberi buah adalah menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Hidup memberi buah, bekerja memberi buah itu menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apapun itu. Seperti contohnya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini, dia mendapatkan tugas dari Bapa. Untuk apa? Untuk jalan-jalannya. Wah, aku tak nilai ya dunia ini kayak apa toh. Wah, ternyata dunia ini luar biasa ya. Enggak. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan satu tugas dari Bapa, yaitu untuk mati di salib. Bayangkan aja kalau kita sudah tahu tujuan kita datang supaya kita ini disiksa, disalib.
Mungkin kita, wes mending aku ora usah urip wes. Ndak usah lahir di dunia ini kalau tujuannya hanya untuk mati, hanya untuk disalib. Tapi Tuhan Yesus, Dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa. Walaupun secara manusia, ya karena Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan selama di dunia ini. Ya, Dia masih memiliki tubuh dan daging juga. Walaupun di dalam perjalanannya, kadang Yesus pernah merasa lemah. Sehingga Yesus katakan, ya Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Aku gak mau meminumnya. Tetapi Yesus katakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak Bapalah yang jadi. Apa yang menjadi tugas kita? Sekecil apapun tugas kita yang sudah Tuhan percayakan sekarang ini, lakukanlah sebaik-baiknya. Talenta apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, pakailah talenta itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Lagu yang gak asing kan katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih diberikan kesempatan, pakai hidup kita. Selesaikan tugas yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Apa yang sudah talenta yang Tuhan berikan. Talenta untuk melayani Tuhan, pakai untuk melayani Tuhan. Talenta untuk bekerja, berusaha, pakailah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Tidak ada yang namanya pensiun dini di dalam Tuhan. Melayani Tuhan itu enggak ada pensiun. Kalau sekarang mungkin pelayanan di dunia ini, apa itu? ASN itu ya, pegawai negeri. Itu mereka umur 55 atau berapa itu sudah pensiun sekarang ini. Tetapi di dalam Tuhan gak ada pensiun. Amin. Melayani sampai seperti apapun tetap kita setia. Dulu ada seorang yang namanya Mbah Yoto. Tahu ya? Sudah sampai usia berapa itu? 70, 80. Tetapi semangatnya luar biasa. Kalau kaum wanita mimpin pujian, saya masih ingat betul lagu kesukaannya dia adalah Tahun Yubel. Kalau nyanyi itu enggak, saudara dengarlah sangkakala, enggak seperti itu. Walaupun usia sudah 70 waktu itu, 70 lebih gitu ya. Tetapi dia tuh sambil lompat-lompat, ini tahun pembebasan. Luar biasa. Sampai usia tua pun, selagi masih kuat, selesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jangan berhenti tengah jalan. Pertahankan iman kita. Kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu. Ya, selesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang kedua, bekerja memberi buah, yaitu melalui apa yang kita kerjakan, Tuhan itu disukakan. Apa yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai apa yang kita kerjakan malah membuat Tuhan berduka. Seperti halnya bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah katakan ya, pada saat kamu keluar dari Mesir, kamu minta sama tetangga-tetanggamu itu loh, minta perhiasan-perhiasan, pasti dikasih. Tuhan sudah katakan seperti itu. Dan akhirnya pada saat tulah ke-10 itu ada atas Mesir. Dan bangsa Israel keluar dan dia lakukan apa yang sudah Tuhan suruh. Minta perhiasanmu sini. Wah, ya mereka karena mereka takut ya, jangan-jangan nanti mereka mati semua. Orang Mesir akhirnya dengan bermurah hati memberikan semuanya, harta benda mereka untuk bangsa Israel. Tetapi setelah keluar, mereka menyalahgunakan berkat yang Tuhan berikan.
Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat anak lembu emas dari perhiasan yang sudah mereka dapatkan dari orang Mesir. Mereka membuat Allah lain. Dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Sampai Tuhan katakan, wis mending ini bangsa Israel tak habisin semua. Tapi Musa katakan, Tuhan jangan, ampuni Tuhan. Musa seorang pemimpin yang luar biasa. Dia tetap berdiri untuk bangsa Israel. Sehingga akhirnya Tuhan ampuni. Dan akhirnya pada saat perjalanan, apa yang mereka dapatkan itu, mereka gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat Tuhan menyuruh Musa, Musa hambaku, dirikanlah kemah suci beserta dengan perabotannya. Musa katakan kepada segenap bangsa Israel, bagi bangsa Israel yang mau memberikan untuk Tuhan, silahkan mereka mempersembahkan. Bahkan dikatakan lebih-lebih dari yang dibutuhkan untuk perabotan dari bait suci itu, kemah suci itu. Ya, itulah mereka melakukan untuk menyukakan hati Tuhan. Ya. Apa yang kita kerjakan saat ini? Sudahkah yang kita kerjakan saat ini menyukakan hati Tuhan? Atau apa yang kita lakukan malah membuat Tuhan berduka? Apa yang kita peroleh dari Tuhan, sudahkah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita gunakan semuanya untuk kenikmatan diri kita sendiri? Mari kita bekerja, memberi buah. Jangan seperti bangsa Israel, mereka membuat patung lembu emas. Ya, dari kekayaan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Yang ketiga, yang terakhir, gak usah lama-lama ya. Yang ketiga, bekerja memberi buah yaitu menduplikasi diri kita. Rasul Paulus tahu bahwa dia tidak selamanya akan tinggal di dunia ini. Karena itu Rasul Paulus dengan giat dia bekerja memberi buah. Yaitu dengan dia melahirkan anak-anak rohani untuk meneruskan pelayanannya. Ada anak rohaninya Timotius, ada Titus, ada Onesimus, dan mungkin ada anak-anak rohani yang lain yang Rasul Paulus lahirkan secara rohani. Ya, sehingga Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup berarti aku harus bekerja memberi buah. Pertanyaannya sekarang bagi kita semuanya, sudahkah kita bekerja memberi buah? Sudahkah kita tetap menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Talenta apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita? Sudahkah kita gunakan dengan semaksimal mungkin? Atau mungkin kita menjadi seperti orang yang punya satu talenta. Kita pendem, kita kubur dalam-dalam. Karena apa? Karena dia takut. Tetapi apa yang sudah Tuhan berikan, talenta, kita mau kembangkan, kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan. Baik itu di gereja Tuhan tempat ini, masih butuh orang-orang yang membantu, menyupport pelayanan. Mungkin jadi penerima tamu mungkin ya yang biasa datang gasi itu loh. Kadang penerima tamu itu datangnya setelah ibadah mulai baru datang itu, aduh ini penerima tamunya. Ya, bisa mungkin saya mau mendaftar jadi penerima tamu. Itu bukan tugas yang apa ya, sepele gitu ya, mungkin cuma terima tamu di depan. Itu tugas yang luar biasa loh. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena penerima tamu itu sangat penting. Begitu penerima tamu di depan, jemaat datang. Itu ya, yang terima tamu ajanya mungkin habis ada masalah tadi pagi sama suaminya. Shalom. Jemaat yang datang sudah ketar-ketir. Aku lebu ngendi lagi. Tapi kalau wajahnya, halo bagaimana kabarnya, shalom, hari ini Tuhan berkatimu. Orang yang tadinya dari rumah membawa masalah, merasa disambut seperti itu, hatinya pasti bersuka cita, betul enggak?
Jadi penerima tamu itu bukan tugas yang, wah aku kok jadi penerima tamu toh. Ya, sepele memang. Tetapi itu sangat penting. Itu bisa membawa orang untuk tak masuk dengan penuh sukacita. Ya. Jadi banyak tugas-tugas, mungkin tidak hanya di gereja. Tuhan percayakan tugas di tempat-tempat lain di luar gereja. Menjadi berkat buat lingkunganmu. Di mana engkau tinggal. Ya, gunakan talenta yang sudah Tuhan berikan. Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, selesaikan. Jangan sampai berhenti tengah jalan. Selesaikan. Sampai kapan? Tidak ada pensiun. Sampai Tuhan datang. Amin. Ya, mari pakai, bekerja beri buah. Ya, tadi menyelesaikan apa yang sudah percayakan. Terus melalui apa yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan Yesus disukakan. Dan yang ketiga, kita menduplikasi diri kita. Kita membawa orang-orang untuk mereka menjadi sama seperti kita. Jangan menjadi seperti kita untuk hal-hal yang negatif ya. Ngajari yang jelek-jelek malahan. Tapi menduplikasi seperti kita adalah untuk hal-hal yang baik, untuk kemuliaan nama Tuhan. Musik bisa maju ke depan. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya pernah lihat salah satu video, tapi saya lupa. Saya cari-cari nggak ketemu ya. Jadi ada seseorang anak ya, dia tuh divonis sama Tuhan sakit kanker kalau nggak salah. Umurnya nggak lama. Tetapi apa yang dia lakukan? Dalam kehidupannya yang singkat itu, dia lakukan. Dia menjadi berkat buat orang-orang. Dia datangi orang-orang yang sakit, yang lainnya. Dia masih bisa memberikan semangat. Dia masih bisa memberikan motivasi, dorongan untuk orang lain tetap hidup. Padahal dia sendiri berjuang dengan penyakitnya. Ada kalanya sakit itu begitu luar biasa dia rasakan. Tetapi itu tidak membuat anak ini patah semangat. Dia tetap lakukan itu. Menjadi berkat, menjadi dampak buat orang-orang sekitarnya. Ya, dimanapun dia berada, dia selalu membawa sukacita. Walaupun dia sakit, dia tidak pernah merengut, dia tidak pernah kayak nelongso gitu ya. Tetapi dia tetap wajahnya berseri, dia tetap menyapa teman-temannya yang sakit, dia memberikan motivasi, dia memberikan kekuatan buat mereka semuanya, memberikan penghiburan bahkan pengharapan. Dia tetap katakan, ayo semangat, Yesus mengasihimu. Ya, tetap memberikan semangat buat orang di sekitarnya. Bagaimana dalam kehidupan kita? Kita yang sehat, kita yang masih diberikan kesempatan sama Tuhan ini, sudahkah kita bekerja memberi buah untuk Tuhan? Sudahkah kita melakukan tugas yang Tuhan berikan? Kalau misalkan sudah, bagus. Dan Tuhan ingin selesaikan tugas yang sudah Tuhan berikan, talenta yang sudah Tuhan berikan. Lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyukakan diri kita, wah aku dihargai, aku dihormati, aku dipuji, enggak. Tetapi semua kemuliaan untuk Tuhan dan duplikasi. Kalau engkau bisa, engkau diberikan talenta, jangan dipek sendiri ya. Bagikan pada orang lain supaya orang lain pun bisa mendapatkan talenta yang seperti kita itu. Misalkan talenta untuk main musik, bagikan kepada adik-adik yang masih kecil. Mereka diajari supaya mereka pun bisa melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan kita merasa puas dengan kita, wah aku yang penting jadi jemaat aja deh. Yang penting aku tiap minggu datang, jadi jemaat udah cukup. Enggak. Kita mau, jangan kita hidup bagi Kristus adalah hidup yang pasif, tetapi hidup yang aktif. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Engkau alasan kami hidup Tuhan.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun yang dapat aku banggakan, karena semua adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Pimpin kami Yesus, pimpin jalanku Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu yang mengubah kami Yesus. Haleluya. Kasih-Mu mengubah, ya Yesus. Hanya kasih-Mu yang sanggup mengubah kami. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah menebus kami, menyelamatkan hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku, oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Amin. Bapa, jangan, Engkau alasan kami hidup. Aku hidup Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tangan. Ya Tuhan, pegang erat tangan kami Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, sehingga hidup kami hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Selama ku hidup, sekali lagi Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Kami undang para pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Bapa, jangan selama ku hidup.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi tujuan utama dalam hidup kami ini Tuhan. Tidak hanya sekedar hidup di dunia ini, tidak hanya sekedar bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tetapi kalau Engkau izinkan kami ada di dunia ini, tujuan hidup kami hanyalah untuk memuliakan Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada, baik di lingkungan keluarga kami, di lingkungan usaha pekerjaan kami, di lingkungan sekolah kami, maupun di tempat pelayanan kami Tuhan. Untuk apa yang kami lakukan, bila semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Perbaharui akal budi kami Yesus, sehingga kami boleh benar-benar memahami tujuan hidup kami Yesus. Kalau Engkau masih berikan kesempatan untuk kami ada sampai saat ini, biarlah pakai kami dengan talenta, kapasitas yang kami miliki semuanya Tuhan. Pakai kami Tuhan. Tidak hanya di gereja ini, tapi di luar gereja pun Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di mana kami berada. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur atas setiap apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, di depan kami ada meja roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami bersama-sama menikmatinya, Tuhan kuduskan, sucikan kami, layakkan kami, ampuni setiap dosa kesalahan kami ya Bapa. Baik kami yang melayani maupun kami yang menerima. Sehingga melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu. Dan kami boleh melakukan yang terbaik untuk Engkau Yesus. Karena Engkau sudah lebih dahulu memberikan apa yang Engkau miliki segala-galanya untuk hidup kami ya Bapa. Ajar kami boleh membalas cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, dasar tubuh dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilih kami, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat hidup. Yesus pegang erat tangan, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Engkau alasan selama ku hidup, Engkau
mempersiapkan perjamuan kudusnya. Kami ajak Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Dengan tangan kanan kita pegang roti, dengan tangan kiri kita pegang cawan. Kita dekatkan dengan dada kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dengan tangan kanan kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Kita junjung melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama menikmatinya, silakan. Dengan tangan kanan kita ambil cawan anggur yang adalah darah Kristus, kita junjung tinggi melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama menikmatinya, silahkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu yang sudah menyucikan kami. Tubuh-Mu yang sudah meneguhkan kami Tuhan. Untuk kami menjadi milik-Mu Yesus. Pakai hidup kami Tuhan. Selagi kami masih bisa. Selagi masih ada kesempatan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Bapa. Dan pada suatu saatnya nanti Engkau akan berkata, hai hambaku yang taat dan setia, masuklah dan turutlah bersama kebahagiaan Tuhanmu, yaitu pernikahan, perjamuan kawin anak domba Allah. Itulah yang kami rindukan ya Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah Tuhan terus pakai hidup kami. Baharui hidup kami Tuhan, baharui pikiran kami. Untuk kami boleh senantiasa memiliki pikiran seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur atas semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada berapa pengumuman? Ya, besok hari Kamis adalah Kamis kedua ya. Jadi akan ada doa malam tempat ini. Yuk mari Bapak Ibu Saudara, terutama para pelayan Tuhan, kita akan sama-sama doa tempat ini. Ya jam 7 sampai dengan selesainya. Kita mau untuk kita bersekutu sama-sama untuk menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya ini sudah bulan November,
Sebentar lagi mendekati Natal, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan dukungan untuk Natal, silakan ambil amplop Natal di sebelah kiri. Nanti silakan Bapak Ibu Saudara berikan persembahan. Ya, ada amplop Natal di situ ya. Kalau amplopnya nanti ambil yang lain, nanti masuknya untuk yang lain gitu ya. Ambil amplop Natal untuk Natal. Ya, itu yang bisa kami umumkan pada pagi hari ini. Tidak ada pengumuman yang lain, kami minta dengan kasih Kristus Bapak Joko Susilo untuk maju untuk menaikkan doa syafaat buat bangsa negara kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri kembali, kita akan datang pada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami dalam surga yang mulia, ucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan, oleh kasih dan kemurahan-Mu Bapa, untuk kesekian kalinya yang tidak terhitung kami boleh beribadah di tempat ini dengan luar biasa. Suasana surgawi turun atas kami pada pagi ini Tuhan. Dan oleh kasih-Mu pula kami boleh menikmati perjamuan suci, lambang pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Pagi ini Tuhan izinkan kami dengan segenap jemaat-Mu di Petemesan mendoakan buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan berilah keamanan, sandang pangan, murah semuanya demi seluruh negeri ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati luar biasa, ada keamanan, ada ketertiban, ada kebersihan dan ada kesehatan yang selalu melanda negeri ini Tuhan. Bapa, jauhkan negeri ini dari segala mara bahaya, dari bencana alam Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya buat Papua. Sekali lagi Tuhan kami menyerahkan bumi Papua ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan keamanan Tuhan, berikan pulihan yang cepat di sana Tuhan, supaya pembangunan akan terus merata di Indonesia Timur ini. Tuhan terima kasih, kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat akal budi, memimpin negeri dengan hikmat-Mu dari Tuhan. Bapak berikan kesehatan buat keluarganya, buat anggota Dewan, buat Bapak Panglima TNI Polri. Tuhan berkati luar biasa Tuhan. Buat gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan lurah sampai tingkat RW itu Tuhan berkati luar biasa Tuhan. Bapak berkati kota kami Semarang tercinta ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berikan hikmat juga buat Ibu Wali Kota, Ibu Ita. Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Sekali lagi Tuhan memimpin dan kota ini dengan bijaksana. Tuhan terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur Tuhan berkati gereja ini menjadi gereja yang diberkati, berdampak bagi kampung ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan Bu Luther. Tuhan berikan kekuatan kesehatan di usia yang sudah lanjut ini Tuhan, berikan kekuatan kesehatan menjadi pendoa saat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga Tuhan berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Kau tambah jiwa-jiwa baru, tapi Tuhan tetap pelihara jiwa yang lama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur dan kami sudah berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur terus sampai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Mengurapi berkati hamba-hamba Musa melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan, biarlah semua persembahan, pujian, pengagungan kami semuanya hanyalah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Pakai hidup kami Tuhan. Berkati juga sedang jemaat-Mu sudah hadir. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam sekolah kuliah kami, dalam pelayanan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Kau yang pimpin langkah hidup kami Tuhan. Untuk kami terus memancarkan kasih-Mu Tuhan pada orang sekitar kami ya Bapa. Memberkati yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam masalah beban berat, Tuhan dengan kelegaan, damai sejahtera-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur atas semuanya ini dan sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin serta lindungi dalam perjalanan sampai Jumat dengan selamat. Pertemukan kami minggu depan Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama mengangkat tangan kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita,
mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan dan yang kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai. Dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.